Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait efisiensi pendekatan dan metode belajar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Junaita Daining Pratiwi dengan NIM 102. Saya sendiri, Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM 124 dan Sekar Febri Kusuma dengan NIM 135. Berikut adalah materi terkait efisiensi pendekatan dan metode belajar. Pengertian efisiensi. Efisiensi merupakan suatu keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari sebuah kegiatan yang dijalankan. Menurut Gie, efisiensi adalah sebuah konsep yang mencerminkan perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya. Terdapat dua macam efisiensi belajar yang dapat dicapai oleh seorang siswa, yaitu adalah efisiensi usaha belajar dan efisiensi hasil belajar. Suatu kegiatan belajar dapat dikatakan efisien apabila prestasi yang diinginkan dapat kita raih, dapat kita capai dengan usaha seminimal mungkin. Nah, dalam hal ini, usaha adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan hasil belajar yang memuaskan atau sesuai apa yang kita inginkan, sesuai target kita. Misalkan seperti tenaga dan pikiran, waktu, peralatan, atau hal-hal lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan belajar. Nah, apabila dengan usaha belajar tertentu dapat memberikan prestasi atau pencapaian belajar yang tinggi bagi siswa, hal tersebut dapat kita katakan sebagai efisien juga. Hal ini menyangkut pada efisiensi hasil belajar. Nah, namun perlu diingat bahwa siswa satu dengan lainnya itu berbeda. Siswa bisa saja memiliki prestasi yang berbeda meskipun dengan usaha belajar yang sama. Jenis-jenis pendekatan. 1. Pendekatan hukum George. Menurut Robert 1988, salah satu asumsi yang mendasari hukum George adalah siswa lebih sering mempraktikkan materi pelajaran, lebih mudah memanggil kembali memori lama yang berhubungan dengan materi yang ia tekuni. 2. Pendekatan Ballard dan Clench. Menurut Ballard dan Clench 1990, pendekatan belajar siswa pada umumnya dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan. Ada dua macam siswa dalam menyikapi ilmu pengetahuan. A. Canvassing, sikap melestarikan apa yang sudah ada. B. Extending, sikap memperluas. 3. Pendekatan Biggs. Menurut hasil penelitian Biggs 1990, pendekatan belajar siswa dikelompokkan menjadi 3 prototipe. A. Pendekatan surface, artinya permukaan atau bersifat lahiriah. B. Pendekatan deep, artinya mendalam. C. Pendekatan excaving, artinya pencapaian prestasi tinggi. 4. Pendekatan independent learning dan self-directed learning. Pendekatan independent learning, disingkat IL, ialah belajar mandiri dalam arti mempelajari topik atau materi tertentu yang tidak diajarkan oleh guru, tetapi harus dikuasai oleh siswa, dan penguasaan siswa atas topik tersebut dinilai oleh guru. Menurut Petty 2004-342. Pendekatan self-directed learning, artinya belajar dengan mengarahkan diri sendiri, merupakan pendekatan humanistik dalam arti memberi kemerdekaan manusiawi sepenuhnya kepada pembelajar sehingga guru-guru benar-benar hanya berperan sebagai fasilitator. Jenis-jenis metode belajar. Yang pertama,
Metode SQ3R. Metode ini dikembangkan oleh Francis P. Robinson di Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat. Metode tersebut bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Yang kedua, metode PQ4R. Metode ini adalah ciptaan Thomas dan Robinson 1972. Teknik PQ4R menurut Anderson pada hakikatnya merupakan penimbul pertanyaan yang dapat mendorong pembaca teks melakukan pengolahan materi secara mendalam dan luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri. Faktor ini meliputi dua aspek, yakni aspek fisiologi dan aspek psikologis. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini terdiri dari dua macam, yakni lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar. Di samping faktor-faktor internal dan eksternal, siswa sebagaimana yang telah dipaparkan, faktor pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap taraf keberhasilan proses belajar siswa tersebut. Seseorang siswa yang terbiasa mengaplikasikan pendekatan belajar dan deep misalnya, mungkin sekali berpeluang unik meraih prestasi belajar yang bermutu daripada siswa yang menggunakan pendekatan belajar surface atau reproduktif. Bagi suatu lembaga pendidikan, pengertian efisiensi tampaknya mengarah pada efisiensi yang memberikan arti peningkatan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. Dan dengan adanya pendekatan belajar dan metode belajar yang tepat, maka hal ini dapat meningkatkan keefisienan belajar pada para siswa. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.